Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Wahyu Triyono pada program Selayang Pandang. Pada episode khusus kali ini kita akan mendiskusikan topik yang merupakan pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat dimanapun berada tentang bagaimana membuat paper yang baik dan menarik. Untuk memberikan dukungan terhadap channel kami ini, jangan lupa berikan subscribe, like, dan komentar Anda. Dan jangan kemana-mana, ikuti setelah tayangan yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada program Selayang Pandang, membahas topik khusus berkaitan dengan bagaimana membuat paper yang baik dan menarik. Pada episode ini adalah secara khusus membahas hal-hal tentang penulisan karya ilmiah, khususnya paper yang merupakan pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat dimanapun berada yang disampaikan kepada saya melalui WhatsApp. Saya telah mempersiapkan beberapa catatan penting berkaitan dengan topik khusus ini. Pertama, sebelum Anda menulis sebuah paper yang memiliki kualitas baik dan menarik, maka Anda harus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan penting berkaitan dengan apa yang menjadi permasalahan dari paper yang akan Anda tulis. Permasalahan-permasalahan tersebut bisa Anda lihat berdasarkan gap permasalahan. Gap permasalahan adalah suatu perbedaan yang begitu mencolok, perbedaan yang begitu mendalam antara idealita dan realita yang Anda temukan di lapangan. Nah, beberapa gap yang harus kita riset sebelum menulis paper adalah, pertama, apa yang disebut dengan theoretical gap. Secara teoritis, gap ini berkaitan dengan teori-teori dan kerangka pemikiran pada riset-riset sebelumnya. Yang kedua, terdapat kelemahan, keterbatasan atau sesuatu yang kurang pada teori maupun kerangka pemikiran sebelumnya. Yang ketiga, kemudian Anda bermaksud untuk menambah sesuatu yang baru serta memperbaiki teori atau kerangka pemikiran yang ada. Bagaimana strategi mengatasi theoretical gap? Pertama, tambahkan variabel pada kerangka pemikiran berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu. Dapat berupa mediator maupun moderator. Yang kedua, menggunakan satu teori yang banyak digunakan di bidang lain, kemudian diuji pada kajian penelitian dan terangkan bagaimana hal tersebut dapat dikaitkan pada bidang kajian peneliti. Kemudian yang ketiga, menggunakan kerangka pemikiran yang sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya, tetapi menerangkan dengan menggunakan teori yang lain. Yang keempat, mengambil satu kerangka pemikiran dan diuji
pada bidang kajian peneliti. Kemudian menguji dengan mediator atau moderator yang berbeda berdasarkan kajian penelitian sebelumnya, atau tambahkan mediator atau moderator yang baru. Dan yang terakhir adalah membuat kerangka pemikiran yang baru. Gap kedua adalah apa yang disebut dengan conceptual gap. Conceptual gap ini berkaitan dengan konsep atau istilah yang digunakan dalam kajian oleh peneliti. Kemudian terdapat banyak konsep yang sama tetapi didefinisikan secara berbeda. Dan yang ketiga, terdapat pengembangan konsep yang dibangun secara jelas atau tidak dikaitkan dengan suatu teori. Bagaimana strategi mengatasi conceptual gap? Pertama, meneliti tujuan dari konsep tersebut. Bagaimana konsep itu dikembangkan? Apakah hal-hal yang tidak jelas atau meragukan? Kemudian, konsep dari bidang ilmu yang terdekat atau yang relevan digunakan dalam penelitian. Kita harus memberikan alasan yang kuat. Kemudian, apabila terjadi keraguan, berikan definisi yang lebih jelas pada konsep yang dibahas. Jika perlu, kita mengembangkan konsep yang baru. Yang ketiga, apa yang disebut dengan empirical gap. Empirical gap ini berkaitan dengan kajian sebelumnya. Temuan-temuan pada penelitian-penelitian terdahulu tidak konsisten. Ada yang terbukti dan ada yang tidak terbukti. Kemudian terdapat bias, kelemahan atau keterbatasan pada metode penelitian pada penelitian terdahulu. Kemudian sampel yang digunakan tidak dapat digeneralisasikan pada situasi atau tempat yang berbeda. Bagaimana strategi mengatasi empirical gap? Pertama, menguji lagi hipotesis dengan menggunakan sampel yang sama untuk mengidentifikasi konsistensinya dengan kajian terdahulu. Kemudian, lihat kelemahan dan keterbatasan metode yang digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Atasi kelemahan dan keterbatasan tersebut dengan metode yang lebih baik. Yang keempat, berkaitan dengan methodological gap. Methodological gap ini berkaitan dengan keterbatasan dalam metodologi yang digunakan, baik metodologi kualitatif maupun kuantitatif. Kelemahan justifikasi pada penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian, apabila yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah metodologi kuantitatif saja atau kualitatif saja, mungkinkah untuk penelitian berikutnya menggunakan metodologi campuran atau mixed method? Kemudian instrumen yang berbeda tapi menggunakan konsep yang sama mungkin saja menghasilkan temuan yang berbeda. Bagaimana strategi mengatasi methodological gap? Pertama, menggunakan metode yang lebih baik dalam menjawab masalah penelitian. Apakah hasil penelitian perlu dikaji lebih dalam? Yang kedua, jika terdapat kekurangan dalam analisis atau aspek statistik
pada penelitian terdahulu, diskusikan secara mendalam. Kemudian tambahkan metode penelitiannya. Misalnya pada penelitian sebelumnya metodenya kuantitatif, kemudian ditambah dengan metode kualitatif. Kemudian menggunakan instrumen yang berbeda dengan menggunakan konsep yang sama. Mendiskusikan secara kritis dengan membuat perbandingan beberapa instrumen sebelum menentukan instrumen yang akan digunakan. Dan selanjutnya adalah menggunakan sampel yang berbeda, misalnya sektor yang berbeda atau jenis kelamin yang berbeda. Kemudian mengembangkan instrumen yang baru. Yang kelima adalah practical gap. Hal ini berkaitan dengan bagaimana kita mendiskusikan adanya kesulitan dalam menerapkan praktik mengerjakan sesuatu dari latar belakang berbeda dalam hal budaya bangsa, budaya organisasi, agama, kepemimpinan, maupun kepribadian. Kemudian mengidentifikasi kelemahan dalam praktik yang berlaku. Nah, setidaknya 5 gap yang sudah kita uraikan tadi bisa memandu Anda untuk selanjutnya melakukan langkah-langkah atau melihat bagaimana tips-tips khusus untuk menulis sebuah paper yang baik dan menarik. Pertama, setelah Anda melakukan riset terhadap 5 gap tadi, paling tidak terhadap 5 gap tadi, kita akan memilih topik yang relevan dan menarik. Bagaimana cara memilih topik yang relevan dan menarik? Pertama, harus ditetapkan apa yang menjadi relevansi. Pilihan topik yang sesuai dengan bidang studi atau topik yang sedang tren. Topik yang relevan dan up to date akan menarik perhatian pembaca. Yang kedua, berkaitan dengan minat pribadi. Pilihlah topik yang menarik bagi Anda, karena ini akan memudahkan Anda dalam melakukan penulisan dan memberikan energi yang lebih saat Anda menulis. Kemudian, fokus yang spesifik. Kita harus menghindari topik yang terlalu luas. Fokuskan pada masalah atau pertanyaan yang lebih sempit agar dapat dibahas dengan mendalam. Langkah yang kedua adalah melakukan riset yang mendalam. Pertama, tetapkan sumber yang kredibel. Gunakan sumber-sumber yang terpercaya seperti jurnal ilmiah, buku, artikel yang telah dipublikasikan, dan database akademik. Kemudian selanjutnya adalah catat informasi penting. Saat membaca literatur, buat catatan mengenai argumen utama, data, teori, dan temuan yang relevan dengan topik Anda. Yang ketiga adalah tinjauan literatur terkait. Pahamilah berbagai pandangan yang ada mengenai topik tersebut, serta identifikasi gap atau pertanyaan yang belum terjawab. Sebagaimana yang dari awal tadi sudah kita uraikan, minimal terdapat 5 gap dalam sebuah riset yang harus Anda lakukan. Anda bisa mengidentifikasi secara lebih mendalam. Langkah ketiga adalah membuat kerangka atau outline.
Kerangka atau outline sebuah paper itu terdiri dari pertama pendahuluan, buat pengantar yang jelas mengenai topik, kemudian masalah yang ingin dibahas, serta tujuan penelitian atau diskusi. Kemudian berkaitan dengan isi atau badan dari paper yang akan Anda tulis. Bagian ini biasanya terdiri dari beberapa bab atau subbab seperti tinjauan pustaka, metodologi, analisis, dan pembahasan, dan setiap bagian harus mengalir dengan logis. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan ini harus ringkas, yang menjelaskan ringkasan temuan utama, memberikan jawaban atas pertanyaan atau masalah yang dibahas, serta saran untuk penelitian lebih lanjut atau aplikasi praktis. Kemudian langkah yang keempat adalah tuliskan paper dengan struktur yang jelas. Pertama, pada pendahuluan, kenalkan topik dengan menarik perhatian pembaca. Sertakan latar belakang, pertanyaan penelitian, dan tujuan utama dari paper tersebut. Dan sebaiknya pada bagian pendahuluan yang berisi tentang latar belakang itu, Anda menjelaskan tentang apa problem atau masalah utama yang akan Anda teliti berdasarkan riset gap-gap yang sudah Anda lakukan. Dan penting pula bahwa untuk menjelaskan mengapa Anda memilih judul riset yang akan Anda tulis. Kemudian pada tinjauan pustaka, paparkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Kemudian jangan hanya mengulang apa yang sudah ada, tetapi lakukan analisis dan tunjukkan hubungan antara penelitian. Baik penelitian yang terdahulu itu, apa yang menjadi perbedaan dan apa yang menjadi kesamaan penelitian-penelitian terdahulu itu dengan penelitian yang akan Anda lakukan. Kemudian kita menetapkan apa metodologi yang kita pilih. Jelaskan pendekatan yang Anda gunakan untuk mendapatkan data atau informasi. Misalnya, apakah menggunakan survei, apakah menggunakan eksperimen, atau analisis literatur. Kemudian kita selanjutnya melakukan analisis dan pembahasan. Pada bagian ini, inti dari paper yang akan kita tulis. Oleh karena itu, kita harus menjelaskan hasil penelitian, temuan utama, serta analisis mendalam terkait dengan teori yang ada. Dan jangan hanya menyajikan data, tetapi juga kita harus memberikan interpretasi dan diskusi. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Tutuplah paper yang Anda tulis dengan meringkas hasil temuan penelitian, menjawab pertanyaan penelitian, serta memberikan saran dan rekomendasi. Anda tentu harus bisa membedakan apa yang menjadi saran dan apa yang menjadi rekomendasi. Bila Anda memberikan saran, berarti Anda memberikan masukan-masukan kepada pembaca, kepada peneliti yang lain, bahwa pada para pengambil kebijakan tentu saran itu bisa diikuti atau tidak diikuti untuk suatu perbaikan di masa yang akan datang. Tetapi berbeda dengan saran, rekomendasi adalah sesuatu yang Anda
berikan catatan-catatan penting yang harus dilaksanakan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Langkah kelima adalah menggunakan bahasa yang jelas dan terstruktur. Pertama, berkaitan dengan kejelasan. Anda harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan menghindari jargon yang berlebihan atau kalimat yang ambigu. Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan keteraturan. Pastikan setiap paragraf mengandung satu ide utama dan ada hubungan yang jelas antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya. Kemudian variasi kalimat. Gunakan variasi dalam struktur kalimat untuk menjaga alur bacaan tetap menarik dan tidak monoton. Dan langkah yang keenam adalah menggunakan data dan bukti yang mendukung. Yang pertama, hal ini berkaitan dengan data harus bersifat valid. Jangan hanya mengandalkan pendapat pribadi atau asumsi. Kemudian menggunakan data empiris yang kuat untuk mendukung argumen Anda. Dan selanjutnya adalah menggunakan tabel dan grafik. Jika diperlukan secara relevan, tambahkan tabel, grafik atau ilustrasi atau gambar yang memperjelas data atau temuan penelitian Anda. Pastikan bahwa visual yang digunakan mudah untuk dipahami. Kemudian revisi dan edit. Pada tahap revisi dan edit yang kita lakukan adalah memeriksa kesesuaian struktur. Setelah selesai menulis, pastikan seluruh bagian paper sudah ada dan terstruktur dengan baik. Periksa apakah setiap bagian memiliki kaitan yang jelas. Kemudian tata bahasa dan ejaan. Periksa kesalahan ketik, tanda baca, dan grammar. Gunakan aplikasi pengecekan tata bahasa atau minta orang lain untuk memeriksa tulisan Anda. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan konsistensi. Pastikan penggunaan istilah, format citasi, kemudian dan gaya penulisan konsisten sepanjang paper itu dari awal sampai akhir. Kemudian baca kembali dengan jarak waktu. Terkadang membaca ulang paper setelah beberapa jam atau hari dapat membantu Anda menemukan kesalahan yang tidak terlihat sebelumnya. Dan pada bagian ke-8 adalah menggunakan referensi dan sitasi yang tepat. Bagaimana caranya? Pertama adalah sistem sitasi. Gunakan gaya sitasi yang sesuai seperti APA, MLA, Chicago atau gaya yang ditentukan oleh dosen atau jurnal yang Anda tuju. Kemudian berkaitan dengan keaslian, pastikan Anda memberi kredit kepada sumber yang digunakan untuk menghindari plagiarisme. Kemudian berkaitan dengan daftar pustaka. Di akhir paper, sertakan daftar pustaka yang lengkap sesuai dengan gaya sitasi yang digunakan. Tahap ke-9 adalah menciptakan paper yang menarik. Tahapannya adalah pertama berkaitan dengan judul yang menarik. Bagaimana membuat judul yang singkat, jelas, dan menggambarkan inti dari paper Anda. Judul yang menarik akan menarik perhatian pembaca. Kemudian pendahuluan yang kuat. Mulailah dengan pengantar yang menggugah minat pembaca. Bisa dengan sebuah fakta menarik, kutipan, atau pertanyaan yang memancing rasa ingin tahu para pembaca. Kemudian diskusi yang menantang.
sajikan diskusi yang mengundang pembaca untuk berpikir lebih dalam atau mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda. Dan tahap 10 yang merupakan tahap terakhir dari sebuah penulisan paper yang baik dan menarik adalah memilih format yang sesuai. Sesuaikan format dengan pedoman yang diberikan, misalnya oleh universitas atau jurnal. Biasanya terdapat format atau template tertentu mengenai margin, font, akurasi teks, dan spasi yang perlu diperhatikan. Nah, 10 tahapan bagaimana membuat atau menulis paper yang baik dan menarik yang sudah saya sajikan tadi, mudah-mudahan menjadi tips singkat kepada siapa saja, para mahasiswa, para akademisi, para penulis, para periset untuk menulis paper yang baik dan menarik. Terima kasih. Kita akan berdiskusi secara lebih mendalam berkaitan dengan hal-hal pada tulis-menulis dan pada hal-hal atau topik yang berkaitan dengan bagaimana membuat karya-karya yang bersifat ilmiah. Dengan demikian, Anda sebagai akademisi, sebagai mahasiswa, sebagai dosen, atau sebagai para periset tidak terjebak pada plagiarisme dan yang lain-lain. Oleh karena itu, pada era yang sudah sangat modern ini, kita bisa dibantu dan didukung oleh artificial intelligence, tetapi juga untuk mengecek bagaimana melakukan citasi, kemudian membuat daftar pustaka, kita juga sudah dibantu oleh sebuah aplikasi atau sistem yang sering disebut dengan Mendeley. Dan jangan lupa, terakhir, Anda harus mengecek Turnitin dari karya paper Anda. Semenarik atau sebaik apapun paper Anda, tanpa didukung oleh Mendeley dan uji Turnitin yang baik, minimal di bawah 20%, tentu uji Turnitin itu, maka paper Anda tidak dianggap sebagai paper yang berkualitas. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.